Nasya? Hünkârım. Di scene awal, Raja pun heran mengapa Nasya bersama dengan Iskandar. Raja lalu memanggil Nasya. Dari wajah Raja nampak kalau ia curiga. Ben size Nasya pun berkata kalau ia datang untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Raja. yeniş için. Raja pun akhirnya tersenyum. Nasya juga berpura-pura bertanya siapa pria itu. Kim bu? Aku bertanya padanya namun ia tidak menjawab. Dia bahkan tidak melihat wajahku. Raja pun menjawab, dia adalah Iskandar, The İskender. seorang wajib militer dari Janisari. Kami berlatih pedang bersama. Setelah mengenalkan Iskandar, Raja pun memperkenalkan Anastasia kepada Iskandar. İskender, Anastasia. Dia adalah salah satu dari favoritku. Iskandar pun tertegun mendengar ucapan Raja. Raja pun meminta Nasya kembali ke harem, karena sekarang waktunya aku untuk berlatih. Nasya pun pergi dari sana. Vakti. Saat akan kembali, Nasya bertemu dengan Golge. Nasya pun berkata, aku menemukannya Golge. Aku tahu siapa yang bisa membuka pintu itu. Golge pun bertanya siapa orangnya. Nasya pun menjawab, Alexander, pria yang menyelamatkanku di hutan, dia di sini. Percakapan itu rupanya diam-diam didengarkan oleh Saheste. Onunla Nasya pun berkata, kalau ia harus berbicara dengan pria itu, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dia lagi. Mahpekar. Saheste pun memanggil Nasya. Ia berkata, kalau ia bisa membantu Nasya melarikan diri, beritahukan saja apa yang kamu butuhkan. Nasya pun menjawab, kamu tidak melihat kami Saheste. Kamu tidak tahu apapun. Inilah yang aku inginkan darimu. Oke? Saheste pun mengangguk. Değil mi? Kembali ke Raja. Saat berlatih, Iskandar sangat mudah dikalahkan oleh Raja. Kemungkinan Iskandar tidak fokus karena mengetahui wanita yang ia sukai kini menjadi milik Raja. Raja sampai bertanya, apa yang salah denganmu Iskandar? Bahkan adikku Mustafa bisa dengan mudah memukulmu. Iskandar pun menjawab, maafkan aku Rajaku. Raja pun bertanya, apa yang kamu pikirkan Iskandar? Iskandar pun memandang Raja, namun ia tak mengatakan apapun. Hünkârım. Tak berapa lama, Dervish pun datang ke sana. Dervish berkata, Rajaku, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Raja pun meninggalkan Iskandar sementara, dan Nasya rupanya ada di sana. Ia bersembunyi di balik semak-semak. Dervish pun membisikkan sesuatu kepada Raja. Setelah itu, Raja menyuruh Iskandar kembali ke baraknya. Kita akan melanjutkannya lagi nanti. Setelah melihat Iskandar yang sendirian, Nasya pun memanggil Iskandar. Alex. Anastasia. Akhirnya Iskandar mendengar suara Nasya. Nasya lalu menyuruh Iskandar untuk diam dan hanya mendengarkannya. Sessiz ol. Zaman yok. Apakah kamu ingat hari itu? Hari di mana aku memberikan pita itu dan kamu berjanji padaku. Iskandar pun menjawab, aku tidak pernah melupakan janji itu. Nasya pun berkata, sekaranglah waktunya kamu menepati janji itu. Tolong aku melarikan diri dari sini. Iskandar pun bertanya, bagaimana aku bisa membantumu? Kamu sekarang adalah favorit dari Raja. Nasya pun menegaskan kalau ia bukan milik siapapun. Ben kimsenin değilim. Acemi olan. Seorang penjaga pun lalu bertanya pada Iskandar apa yang ia lakukan di sana. Ayo, kita harus segera pergi. Iskandar pun menjawab kalau ia akan datang. Geliyorum. Sebelum ia pergi dari sana, Iskandar pun bertanya, apa yang harus aku lakukan? Cepat beritahukan aku. Öyle çabuk. Nasya pun tersenyum. Di tempat lain, Mehmet terlihat dikawal oleh para penjaga dan akan dibawa menghadap kepada Raja. Sementara Fahriye, ia disidang oleh ibunya Safiye Sultan. Safiye Sultan bertanya, siapa kamu? Beritahukan aku siapa kamu. Fahriye sambil menangis menjawab, aku adalah putrimu. Safiye Sultan pun menjawab, bukan hanya sebagai putriku,
Tapi kamu juga adalah putri dari almarhum Sultan Murad. Kamu adalah seorang sultana. Di dirimu ada darah dari dinasti Ottoman. Sayangnya kamu melupakan hal itu. Kamu membuat kekacauan dengan subjek kita di depan publik. Fahriye pun menjawab, aku tidak melakukan apapun yang membuatmu malu. Kami mencintai satu sama lain. Hanya itulah kesalahan kami. Biz birbirimizi sevdik. Safiye pun menjawab, kamu telah mengecewakan kami. Safiye lalu membakar surat cinta Mehmet, lalu berkata, ini adalah kesalahan besar, jadi hukumannya juga akan sangat besar. Fahriye pun berkata, aku siap menanggungnya. Kamu bisa mengunciku atau menikahkanku dengan orang lain. Aku tidak peduli. Hanya biarkan Mehmet Giray untuk tetap hidup. Ama yeter ki Mehmet Giray'ı kurtarın. Kumohon, bicaralah pada raja dan hentikan dia. Tidak ada angin yang akan bertiup dan matahari tidak akan terbit tanpa persetujuanmu. Ne rüzgar eser ne güneş doğar. Sirkemeyin bizden. Kumohon, ampunilah kami. Dudu Hatun. Safiye Sultan pun memanggil Dudu dan menyuruhnya mengantarkan Fahriye Sultan ke kamarnya. Safiye juga memerintahkan agar Fahriye tidak diizinkan kemanapun termasuk ke taman. Çıkması yasak. Kini giliran Mehmet yang diadili di hadapan raja. Raja berkata, Mehmet, kamu adalah dari dinasti Cengiz Khan yang selalu setia kepada dinasti kami. Aku membawamu ke istanaku. Aku berikan tempat duduk di mejaku. Tapi kamu mengarahkan pandanganmu ke harimku. Mehmet pun menjawab, tidak rajaku. Aku merasa malu hadir di hadapanmu dengan cara seperti ini. Dervis pun menjawab, jika kamu merasa malu, maka kamu tidak akan melakukan hal ini. Mehmet pun memandang ke arah Dervis, lalu kembali menundukkan kepalanya dan berkata, Raja, maafkan atas keberanianku rajaku, tapi kesalahan hanyalah perasaanku. Aku bersumpah pada Tuhan, aku datang untuk memberitahukan situasi ini dan meminta sultana kita ke dalam pernikahan. Tapi aku mendengar Ancak alınacağını... Raja pun langsung memotong ucapan Mehmet. Apakah seperti ini kamu meminta maaf? Beraninya kamu ingin menikahi sultana. Mehmet pun terkejut karena raja membentaknya. Penyahlah kamu, bawa dia ke dalam penjara. Aku akan memutuskan hukuman apa untuknya nanti. Hünkârım! Mehmet pun berteriak memohon kepada raja. Namun penjaga terus membawanya ke penjara. Reyhan'a! Di luar, Mehmet memanggil Rehan. Ia menyuruh Rehan untuk mengirimkan surat kepada Sahin karena dirinya saat ini akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Rehan menjawab bahwa pengkhianat ini ke penjara. Ia sengaja berkata demikian agar Dervis Pasha tidak mencurigai dirinya sebagai kaki tangan dari Giray bersaudara. Rehan lalu berkata pada Pasha, seharusnya kamu memberitahukanku sebelum kamu mengungkapkan hal ini. Dervis pun menjawab, sehingga kamu bisa menutupinya. Rehan menjawab, tentu saja, karena hal ini adalah masalah martabat dari keluarga bangsawan. Dervis pun berkata, keluarga bangsawan yang mana Rehan Aga? Apakah dinasti dari Cengiz Khan? Mehmet Giray sudah mati, dan tidak jelas bagaimana Sahin juga akan berakhir. Ini adalah waktu yang tepat untuk memilih kamu di sisi siapa. Vaktidir. Rehan pun diam tak berbicara. Dervis dan Handan Sultan sedang berbicara. Handan berkata, calon istri masa depanmu sudah mematahkan hatimu, dan Mehmet juga sangat mengejutkanku. Pek akılsızmış. Dia sangat bodoh. Bagaimana bisa dia dengan berani jatuh cinta kepada seorang sultana? Dervis pun menjawab, cinta itu menimbulkan keberanian sultanaku. Ketika itu ada di dalam hatimu, tidak ada yang bisa menghakiminya. Handan pun menjawab, ini adalah perbuatan dari Halime Sultan. Dia sangat membenci Giray bersaudara. Kardeşlere düşmanlığı malumun. Dervis menjawab, setiap penipu memiliki kelebihan. Aku tidak akan menikahi Fahriye Sultan. Lagi pula aku tidak membutuhkannya lagi. Sekarang aku telah menjadi kepala Laksamana. Pek hevesli olduğunu düşünmüştüm. Handan pun berkata, aku kira kamu menyukainya, tapi ternyata aku salah. Handan pun akhirnya kembali percaya pada kesetiaan Dervis. Yanılmışım. Di mana sebelumnya
Karena Dervis setuju atas penawaran pernikahan itu, Handa merasa Dervis berkhianat.